warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita memasuki materi, coba dilihat dulu anak-anak ibu. Ada tidak teman yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baik, kita langsung ke materi. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih ingat tidak materi dua? Ya, ada yang ingat ya? Baik, aku akan menjelaskannya lagi. Minggu lalu kita membahas tentang fotosintesis. Ada yang tahu tidak fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, selain itu, fotosintesis itu memiliki prosesnya. Prosesnya itu memiliki 4 hal penting yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Yang pertama itu ada air atau H2O, lalu karbon dioksida atau C2O, dan klorofil, dan yang terakhir itu ada cahaya matahari. Nah, air itu didapatkan tumbuhan dari dalam tanah yang diserap oleh akar dan dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan termasuk daun. Kemudian, karbon dioksida ini didapatkan dari udara yang melalui stomata. Stomata ini diletakkannya di bagian bawah daun, dan proses fotosintesis ini terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida. Baik anak-anak ibu, kita akan memasuki materi minggu ini mengenai sumber daya alam. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu tidak tentang sumber daya alam itu apa? Tidak ada yang tahu. Baik, ibu akan menjelaskannya. Sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia di dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Tidak hanya kemanusiaan saja, tetapi sumber daya alam ini memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang pertama itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti gas bumi, minyak bumi, emas, dan gas alam. Dan yang dapat diperbaharui itu seperti tumbuhan, air, udara, dan sinar matahari. Dan yang kedua itu ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada sumber daya alam hayati, yang dimana sumber daya alam ini berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Dan yang ketiga ada sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Nah, sumber daya alam berdasarkan pembentukannya ini memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama ada sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi itu adalah berupa benda mati dan bisa didapatkan dari alam melalui proses penembangan atau pengolahan. Dan yang kedua itu ada sumber daya alam energi, yaitu menghasilkan energi dan dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Dan yang ketiga ada sumber daya alam ruang, yang dimana ada ruang, tempat, atau wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidupan. Dan yang keempat ada sumber daya alam waktu. Sumber daya alam waktu ini memiliki keberadaannya tergantung oleh waktu dan musim. Dan yang terakhir itu ada sumber daya alam berdasarkan daya pakainya atau nilai ekonomisnya. Yang pertama ada sumber daya alam ekonomis, dan yang kedua ada sumber daya alam non ekonomis. Baik, sampai di sini materi kita. Minggu depan kita masuk materi yang baru mengenai tentang gaya dan gerak. Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.